Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel ya. Sebelum membahas struktur dan fungsi sel, kita terlebih dahulu membahas tentang teori sel. Nah, teori sel ini diungkapkan oleh beberapa pendapat. Yang pertama kali itu adalah Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini berpendapat bahwa sel adalah ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Nah, kemudian ada pendapat lain juga seperti Felix Dujardin, ada Robert Brown, ada Wollstonecraft and Crick, dan lain sebagainya. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, kalau sel prokariotik itu belum memiliki membran inti sel. Contohnya adalah Monera. Kemudian organelnya juga belum lengkap. Tapi kalau eukariotik sudah memiliki membran inti sel dan organel-organel selnya sudah lengkap. Contoh sel eukariotik yaitu semua jenis kingdom selain Monera. Nah, contohnya Protista, fungi, animalia, dan plante. Nah, di sini juga perbandingannya. Ukuran sel prokariotik dan sel eukariotik itu terlihat jelas. Ukurannya kalau prokariotik lebih kecil sedangkan eukariotik lebih besar. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini kita lihat bahwa sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Dia hanya memiliki membran sel. Kemudian pada sel hewan dia memiliki lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak punya lisosom. Kemudian untuk lebih jelas kita bisa lihat pada tabel berikut. Nah, membran plasma sel tumbuhan memiliki, sel hewan tidak. Dinding sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Kemudian ada lagi plastida. Sel hewan tidak memiliki plastida ya. Struktur sel. Secara umum, struktur sel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama inti sel, kemudian yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga membran sel. Jadi semua sel itu memiliki membran sel, kemudian sitoplasma, dan inti sel. Tapi khusus untuk tumbuhan, sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Nah, inti sel ini dia berfungsi mengatur semua kegiatan sel atau yang disebut dengan nukleus ya. Kemudian Sitoplasma berisi cairan dan organel-organel sel seperti vakuola dan lain sebagainya. Fungsi organel-organel sel. Nah, organel sel ini banyak ya. Ada nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol, mikrotubulus, vakuola, plastida. Nah, nukleus ini berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel, sedangkan ribosom sintesis protein. Nah, retikulum endoplasma itu dibagi menjadi 2, ada yang kasar dan ada yang halus. Fungsinya pun berbeda. Kalau endoplasma kasar, dia transportasi protein, sedangkan retikulum endoplasma halus sintesis lemak. Fungsi membran sel yaitu proteksi atau melindungi bagian dalam sel, kemudian transportasi, tempat pertukaran atau keluar masuk zat, kemudian yang terakhir adalah reseptor, penerima rangsang. Nah, ini adalah gambar membran sel. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.